Panggilan beribadah. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Hari-hari cepat berlalu, namun kasih dan penyertaan Tuhan terhadap bangsa kita tetap akan berlanjut. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menyanyikan pujian PKJ 2, Mulia Mulia namanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya bersikap rendah hati dan tidak sombong di dalam kehidupan bersama ini. Kita harus menyadari bahwa cinta kasih dan kedermawanan merupakan ciri utama orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang memiliki integritas.
Hidup harus menjadi berkat bagi sesama. Itulah tema ibadah kita pada saat ini. Marilah kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 6 dan 7 demikian. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 112 bersaut-sautan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Anak cucunya berkuasa di bumi, generasinya dilimpahi berkat. Di rumahnya ada harta kekayaan, kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Di dalam gelap terbit terang baginya, kasih sayang memenuhi hatinya. Mujur orang yang menaruh belas kasih, yang setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Tidak akan orang yang benarkan goyah, orang kan mengingatnya selamanya. Dengar kabar buruk pun ia tak takut, karena pada Tuhan yakin sepenuh. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan
Dia suka memberi pada yang miskin, kebajikannya tetap selamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, teguh tak gentar terhadap lawannya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan Ibrani bab 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dan dilanjutkan ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, menjadi berkat bagi sesama adalah perwujudan kasih yang sesungguhnya. Namun alih-alih menjadi berkat, hidup kita malah sering mengkapitalisasi berkat Tuhan untuk kepentingan diri sendiri.
tanpa sadar bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Istimewanya pada saat Dia menebus dan menyelamatkan kita. Sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama? Waktu hening sejenak, kami persilahkan. Cukup. Marilah kita menyatakan penyesalan kita sekali melalui PKJ 43 bait 1 dan 3. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Saudara-saudara, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, meskipun kita selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Ia mengingatkan kita agar kita tidak sombong, namun sebaliknya bisa bersikap rendah hati dan memiliki sikap dermawan terhadap sesama. Seperti halnya Tuhan juga telah memberikan penebusan kepada kita. Berita anugerah dari Tuhan hari ini kita terima dari surat Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Sebab Tuhan sudah berkenan mengampuni dosa kita, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita sanggupi hidup dalam anugerah Allah melalui Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2,
bagi Yesus kuserahkan. Bait kedua kita nyanyikan dengan berdiri. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari bersama-sama kita naikkan syukur dan permohonan kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Yesus, Raja kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena penyertaan dan pertolongan serta berkat-Mu Tuhan, kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Secara khusus pada siang ini, di mana kami boleh berkumpul dan bersekutu bersama di dalam peribadahan. Kiranya Tuhan berkenan kepada ibadah kami, dan semoga melalui ibadah ini iman kami semakin diteguhkan dan pengharapan kami semakin dikuatkan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum dapat datang beribadah saat ini. Entah karena kesibukan, entah karena kerepotan, ataupun mereka yang sakit. Tuhan tengok keberadaannya satu persatu, dan Tuhan nyatakan berkat-Mu. Supaya di peribadahan mendatang mereka boleh bersama-sama kami kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sapaan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan.
baik di dalam kami membangun kehidupan, di dalam usaha, di dalam bekerja, melakukan aktivitas yang bermakna bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan berkati, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan boleh berhasil baik, membawa berkat, kecukupan bagi keluarga kami. Berkati juga ya Allah masa depan anak dan cucu kami semua, mereka yang masih belajar, menimba ilmu pengetahuan, mengembangkan talenta anugerah Tuhan. Tuhan berkati, menjadi sarana masa depan yang cerah bagi kehidupan anak dan cucu kami. Demikian halnya mereka yang merindukan akan pekerjaan. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang merindukan untuk beroleh buah cinta kasih berupa momongan pun Tuhan berkati, sehingga menyempurnakan kebahagiaan hidup berkeluarga. Ajarlah kami untuk dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak cucu kami. Ajar kami menjadi saudara yang baik bagi sesama kami. Dan ajar kami menjadi umat yang baik yang senantiasa memuliakan Tuhan. Berkati pelayanan gerejamu, terutama di Pepandan Keropak ini. Berkenan Tuhan menolong para majelis yang melayani. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu. Melalui pelayanan yang diberikan, sungguh pemeliharaan iman jemaat dapat terwujud. Kami pun juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, ya Tuhan. Kerusuhan di berbagai macam kota saat ini sedang terjadi. Ketakutan, kekhawatiran melingkupi hidup kami akan amuk massa yang tidak terkendali. Tolonglah kami semua untuk bisa menahan diri, dan tolonglah tuntun para pemimpin bangsa kami untuk dapat secara arif dan bijaksana merespon reaksi yang demikian dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kepedulian, dan selanjutnya dapat memulai kembali perjalanan bangsa kami ke depan dengan lebih baik. Di tengah konflik yang ada, baik di antara rakyat atau masyarakat dengan lembaga perwakilan maupun kepolisian, Tuhan tolong jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Jangan tindakan kekerasan ataupun represi menjadi pandu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dengan permusyawaratan, dialog, dan juga permufakatan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsamu Indonesia ini. Kami serahkan juga perdamaian dunia secara keseluruhan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Berkatilah ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam Kristus Juru syafaat kami naikkan syukur dan juga permohonan kami. Haleluya. Amin. Pelayanan persembahan. Saudara-saudara, mari kita jadikan hidup kita menjadi sarana saluran berkat bagi sesama. Kita berikan persembahan yang harum bagi Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Sebab Tuhan yang akan kembali mengisi lumbung-lumbung kita sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 3 ayatnya yang 9 sampai ayat yang ke-10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Diedarkannya kantong persembahan kita iringi dengan PKJ 152 bait pertama sampai selesai kantong diedarkan. Padamu Tuhan kuserahkan jiwa dan raga. Padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku berikan janji yang teguh, mengikuti Kau Tuhanku seumur hidupku. Teguhkan aku ya Tuhan di dalam tugasku, agar seluruh hidupku memuliakan-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami kembali sujud menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan di siang hari ini. Kami mengucap syukur atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami kehidupan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas rezeki pemberian-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami.
dan kami juga memberikan sebagian rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami untuk persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan pembangunan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan sehingga menjadi berkat bagi pembangunan di Pepandan Kropa ini. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati juga Bapak Pendeta Agung Jatmiko yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan urapi, sehingga yang Ia sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang merupakan bacaan Injil pada siang hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1, dilanjutkan Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 14. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan firman Tuhan dengan membacanya bersautan demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau pergi dengan malu, harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan
orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa tema ibadah kita pada saat ini menjadi berkat bagi sesama. Dados berkat tumrap sesami. Bapak, Ibu, menawi panjenengan sedaya nampi kanugrahanipun Gusti dados wakiling rakyat. Kinten-kinten kados pundi pemanggih panjenengan? Bingah napa mboten? Bingah nggih? Sepisan bayaranipun kathah. Bapak Ibu mangertos menawi bayaran minangka dewan utawi perwakilan rakyat menika atusan yuta per wulan. Tunjanganipun mawerni-werni Bapak Ibu. Malah dewan niku ora damelipun pandamelipun rapat ngoten nggih. Rapat mawon tasih dibayar. Cobi 2 yuta setiap kali datang. Tasih wonten tunjangan pajak PPH menika gungungipun 2.700.000 per bulan. Dereng malih tunjangan-tunjangan sanesipun. Menawi dipun gunggung menika 200 yuta langkung. Bingah nggih Bapak Ibu, duwite akeh. Nek artanipun kathah mekaten kangge napa Bapak Ibu? Saumpami duit-duit akeh. Menawi kula ya pancen ora tau duwe duit akeh, saumpama duwe duit akeh. Pamujinipun menika saged dados berkah tumrap sesami. Menika kabingahan ingkang sak klangkung Bapak Ibu. Yen iso tetulung, ana sing butuhke iso nulungi. Sangsaya kathah artanipun nggih samsaya kathah ingkang saged dipun bantu rak ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ingkang kaping kalih sanajan kala wau gadah arta kathah minangka dewan dari anggota perwakilan rakyat, Bapak Ibu menika dados tiyang ingkang kondang. Nggih to? Sak Sari mesti ngerti, ku sapa to? Apa meneh kok anggota dewan isih lurah tok wae wis do terkenal. Nggih to? Anggota dewan luar biasa Bapak Ibu. Mergo yen ora terkenal ora mungkin dipilih. Terus nggih. Dadi anggota dewan mesti kondang. Lah nek wis kondang
punapa sawabipun? Nggih tentu kemawon kita nggadahi pengaruh. Sangsaya kawentar menika tentu rezekine ya samsaya kathah, langkung saking kang sampun kula aturaken kala wau. Badhe napa-napa nyuwun tapak asma, badhe napa-napa nyuwun izin sak piturutipun. Diundang peresmian mriku, peresmian mriki sak piturutipun. Lan wong yen wis kondang kuwi sok biasane kuwi dadi sombong. Merga rumaos sampun kondang. Nah, Bapak Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih. Menawi sakmangke kita ngraosaken kok ingkang kebabar menika kosok wangsulipun kados ingkang kula aturaken ing ajeng. Dinten menika kita nekseni piyambak. Bilih perangan ingkang dadosaken tiyang menika kumalungkung sombong menika wonten ing ngarsanipun Gusti kepareng badhe dipun asoraken. Pangandikanipun mekaten, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Menika kebabar utawi kelampahan dinten menika kados pundi lembaga perwakilan rakyat ingkang sampun dipun menapa menika dipun jarah rayah nggih, dipun risak utawi dipun sita kalian rakyat wonten uya-kuya. Sinten malih Bapak Ibu? Eko Patrio, Ahmad Saroni, malah Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sing wis kagungan jasa sak langkung anggenipun bangun ekonomi Indonesia inggih boten oncat saking jarah rayah menika. Sanajan kula mboten ngleresaken perangan menika Bapak Ibu, mboten setuju kula. Ning menika dados pratandha yen sabarang sedaya ingkang dados peparingipun Gusti badya menika kasugihan derajat pangkat menika saged ical sak klerapan kemawon. Pramila wonten ing ngriki Bapak Ibu pangandikanipun Gusti kala wau sami nelakaken aja manggon yen dedaya utawi wonten ing sabeting pesta aja lungguh ngarep, lungguh mburi. Ingkang wosipun sampun ngantos kita menika pados pakurmatan semu, nggih. Merga menika njalari kita kejlomprong. Nanging ing sanes menika raos andhap asor menika mboten kok mandhek wonten ing krus penting aku rendah hati, mboten. Ning wonten lajenganipun inggih menika anggenipun ngrumaosi bilih sedaya barang darbe malah gesang kita menika kagunganipun Gusti. Dados wonten ing ngriki kita ingkang sanes anggota DPR mboten ateges mboten kewajiban anggenipun bantu sanesipun sanajan nggih ringkih nggih sekeng. Nanging kasengengan kita menika kanthi pemanggih bilih gesang kita sawetahipun menika peparingipun Gusti. Leres ya Bapak Ibu nggih. Mula sakmangke menawi kita tasih ngraosaken sahat saged budidaya makarya. Monggo sami kepareng migatosaken sesami
utawi tiang-tiang sak kiwa tengen kita ingkang kapernah langkung asor, langkung ringkih, langkung sekeng timbangipun awakipun kita piyambak. Awit katresnan menika andum berkah menika mboten mesti magepokan kalian gunggung. Yen akeh ngono berarti iso dadi berkah. Mboten masalah kathah utawi sekedhik. Ning masalah manahipun. Yen duwena duit akeh, yen atine pancen ora gelem gatekake pepadha ya panggah mboten peduli. Kados ingkang dipun tindakaken dening para wakil ingkang sakmangke nampi bebendu saking masyarakat. Wis gajine akeh, isih njaluk tunjangan werna-werna. Mongko sing kudune ndang disahke perampasan aset malah mboten, merga menika inggih meden-medeni tumrap awakipun piyambak. Wong sing korupsi nika nggih wong sing duwe wenang. Nah, Bapak Ibu, tuwin para sedherek ingkang kinasih. Mila lumantar pangandikanipun Gusti dinten menika kita saged sinau, malah saged dipun ulang kalian perangan ingkang kita sekseni sakmangke. Jebul kabeh kuwi mau ana ing ngarsane Gusti, ora bojo-bojo, ora ana apa-apane. Dadi sampun ngantos kita menika gumunggung rumaos hebat mboten. Jer saiki sak apa wae sing iso tak tindakke lan tak tandukke ya iku sing iso dipisungsungake. Sanajan sekedhik mawon. Badya menika tenaga, badya menika pemanggih, pamrayogi. Menika sampun perangan ingkang sae Bapak Ibu. Ora usah ngobong-ngobong, ora usah memfitnah, maringi perangan ingkang awon, ngeyem-ngeyemi menika rak sae nggih. Tapi kula teng mriki Bapak Ibu jengjing ampun medal nggih, jengjing sok wis ana tembak-tembakan. Ning kropak sing tembak sapa? Menika ngeri Bapak Ibu nggih. Ning sanajan to mekaten kita ayem-ayemi kan kuwi angger awake dhewe bener ya ora apa-apa. Ingkang kleru rak menika asring dipun tumpangi kalawan perangan-perangan ingkang sanes. Malah ana sing diobong ora klebu anggota DPR barang, ana sing diobong asete. Nika rak sampun perangan ingkang geseh. Ning nggih sedaya wau kaya wontenanipun kadonyan. Pas samuan tawi gereja ingkang tasih jejeg ing lampahipun, mugi tansah tetep jejeg. Sampun ngantos gliwar, pemeneh kok melu-melu njarah raya. Menika boten dados keparingipun Gusti. Pancen inggih wonten perangan kang klentu. Ning panjeksa menika ora hakipun Gusti Allah sanes kita. Nggih ta Bapak Ibu. Kita tansah ndedonga mugi ing kawontenan ingkang kados mekaten tansah manggihaken karahayon, malah langkung menika saged nindakaken perangan ingkang becik lan sae tumrap sesami. Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sanggupi hidup menjadi berkat bagi sesama dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432 bait 1
jika padaku ditanyakan. Kita akan menyanyikan dengan berdiri. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kita kembali berjumpa, Roh Kudus menyertai kita, berkat tercurah dalam tiap karya, berkat-Nya memampukan kita. Tangan Tuhan menuntunmu sampai nanti kita bertemu. Tuhan menggandeng erat tanganmu sampai nanti kita bertemu. Amin. Kidung Jemaat 432 bait 2. Jika padaku ditanyakan menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya.
Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.